Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan besok tanggal 18 Januari 2022. Jadi seperti biasanya saya akan bahas totalnya ada 8 saham untuk bagian kedua ya ini ya. Untuk bagian pertama saya sudah bahas 8 saham yaitu Arto, BBRI, Boga, BBIB, BBNI, BMRI, UNTR dan Amar ya. Jadi linknya ada di video deskripsi di bawah ini untuk bagian pertama. Saya mulai langsung dengan yang pertama sekarang ya untuk bagian kedua ya dengan TBIG. Jadi TBIG ini sudah saya gambarkan area buy on weakness-nya di 2900 ya. Jadi sebelumnya dia berhasil naik ke atas 2900, memang saran saya itu buy ya seperti itu ya. Kalau kita bicara mengenai garis-garis yang ini ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atasnya ya, kalau mau buy on weakness silakan buy. Tapi pasang stop loss-nya itu di garis bawahnya. Jadi kalau Anda belinya ketika naik ke atas 2900 buy atau buy sekarang ya, ini kan sudah berhasil bertahan di atas 2900, boleh sekarang buy, pasang stop lossnya di 2850 dan 2790, maksimum stop lossnya di 2730 ya, swing low yang tanggal 11 Januari 2022 gitu ya. Jadi target price berikutnya adalah 3000. Kalau mau tambah lagi, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 3000 silakan tambah lagi, naik ke atas 3100 tambah lagi ya, mudah-mudahan dia lancar breakout ke atas 3250 ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 3250, target berikutnya sekitar 3400 ya. Ini jadi gambarnya sudah saya gambarkan garis-garisnya. Kalau mau trading ya, ikutin aja garis-garis sudah saya berikan ini ya. Jadi pasang stop lossnya di 2850 dan 2790. Maksimum di 2730 ya untuk TBG. Mudah-mudahan dia lancar ya naiknya reboundnya ya. Ini area buy weakness sudah saya gambarkan. Ini saya tinggal perpanjang aja ya garisnya ya. Kotaknya maksud saya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik, jangan lupa kalau mau buy boleh sekarang ya, pasang stop lossnya di 2850. Yang mudah-mudahan aja lancar ya. Nah, lebih cukup. Oke, berikutnya untuk emiten Bima ya. Bima ini lumayan lama nggak saya bahas ya. Jadi hari ini dia berhasil breakout ke atas 300 ya. Nah, kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 300, sebentar. Kira-kira ini targetnya kemana gitu ya. Kalau kita mundur jauh ke belakang ya. Untuk Bima ini ya, sebelum dia kena suspend ya, itu dia di 350 ya, itu resisten terdekatnya. Jadi yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya di 300. Kalau yang belum punya, saya sudah sebutkan area buy on weakness-nya di 178 ya. Jadi kalau misalnya dia koreksi lagi di 178, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 178 ya, seperti ini ya. Jadi yang rajin nonton, mencatat dan pasang automatic order buy, ini harusnya sudah buy ya. Naik ke atas 198 buy, naik ke atas 226 tambah lagi ya, naik ke atas 300 tambah lagi dan seterusnya. Jadi ini sudah pernah saya bahas sebenarnya ya untuk Bima ya. Sebentar saya lihatkan kapan terakhir saya bahas Bima ya. Mungkin Anda bisa referensikan, cek video sebelumnya. Jadi saya bahas Bima ini tanggal 29 Desember 2021 ya. Untuk analisa saham harian waktu itu bagian kedua ya untuk Bima ya. Jadi kalau kita lihat di sini 29 Desember ya di sini ya. Ini 30 Desember, jadi ini 24 29 30 ya. Jadi untuk periode yang 30 ini dia sudah berhasil naik kan. Jadi harusnya udah yang sudah rajin nonton ya harusnya sudah buy ya. Jadi pasang aja trailing stopnya di 300 ya kalau posisi sudah punya sekarang. Kalau belum punya ya tunggu aja lagi di area 178 ya. Jadi kalau dia koreksi, kalau dia berhasil rebound atau mantul barusan kita buy ya seperti itu ya. Apalagi ini volumenya menurun ya. Jadi jangan terlalu agresif ya kalau mau tambah lagi ya. Saran saya sih lebih baik kalau sudah punya jangan tambah lagi, pasang aja trailing stopnya di 300. Kalau belum punya tunggu aja buy on weakness di 178 ya. Kurang lebih seperti itu untuk Bima. Ini weekly-nya ya. Tadi daily-nya ini sudah saya gambarkan ya sama ya kurang lebih ya. Oke, berikutnya untuk Aldo. Jadi untuk Aldo ini dia breakout ke atas 1275 ya. Target price berikutnya sepertinya belum pernah saya bahas ya. Jadi kalau mundur ke belakang jauh banget ya ini ya. Ini pernah naik tinggi ke roket ke bulan ya. Saya nggak tahu karena isu apa di sini ya. Ini pernah naik tinggi sampai dengan sekitar 2000 berapa ya ini angkanya nggak pas ya. Sekitar 2415-an kurang lebih ya. Jadi saya gitu ya. Jadi kalau dia sudah berhasil breakout gini kalau ingin menentukan target price berikutnya kira-kira pakai apa gitu ya. Saya coba pakai Fibonacci extension ya. Jadi Fibonacci extension
yang ingin belajar mengenai Fibonacci extension, linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya untuk videonya ya. Ada 3 video mengenai Fibonacci retracement dan Fibonacci extension. Jadi target berikutnya berdasarkan Fibonacci extension saya tarik di swing low di sini, swing high-nya, dan ini titik koreksinya ya. Itu dia target berikutnya sekitar 1500 dan berikutnya lagi sekitar 1625 ya. Jadi ini target price-nya untuk Aldo ya. Selama dia bertahan di atasnya 1275, dia masih ada peluang untuk naik ke atas 1500 ya. Kalau mau buy atau tambah lagi, sebenarnya sih mau buy sekarang boleh saja, tapi risikonya cukup tinggi ya seperti itu ya, karena dia sudah naik tinggi dalam 3 hari terakhir ya. Karena biasanya patternnya dia itu kalau sudah naik tinggi 3 hari dia cenderung koreksi ya. Ini kan 1 2 3 dia koreksi, 1 2 besoknya dia koreksi lagi ya. Walaupun dia sideways berhasil breakout lagi, tapi kan dia setelah naik 3 hari kurang lebih dia koreksi ya. Jadi lebih baik sih kalau ingin punya atau trading buy ya buy on weakness saja di area sekitar 1140. Artinya buy on weakness kalau dia turun di bawahnya 1140, kita belinya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1140 barusan buy ya. Belinya bertahap aja, naik ke atas 1200 tambah lagi, naik ke atas 1275 tambah lagi seperti itu ya. Jadi silakan dicek beritanya apakah ada aksi korporasi ya, entah itu stock split atau right issue atau penerbitan obligasi ya, saya nggak tahu ya. Yang penting di sini adalah sahamnya masih uptrendnya masih cukup bagus ya. Memang dia ciri khasnya setelah naik tinggi kemudian cenderung koreksi sideways, kemudian dia breakout lagi, koreksi lagi sideways, naik lagi ya. Jadi ini masih ada peluang, ada kemungkinan dia koreksi dulu atau sideways dulu sebelum dia naik lagi dengan targetnya di 1625. Itu untuk Aldo. Mudah-mudahan aja lancar. Berikutnya untuk SMMT ya. Ini gambar garisnya sudah saya gambarkan. Ini kalau saya gambarkan sebelumnya, ini kan formasi rounding bottom ya. Kalau dia breakout, ini ketinggiannya target price-nya kurang lebih sekitar 280 ya. Jadi target price berikutnya di 280 dan 300. Mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Sebenarnya kalau mau buy sekarang boleh saja pasang stop loss-nya di 244 dan 225. Tetapi perlu saya ingatkan kalau yang trading buy di saham ini resikonya tinggi karena dia kecenderungan tidak liquid dan volumenya seringkali hilang ya seperti itu ya. Jadi resikonya tinggi. Kalau nggak berani daripada nyangkut memaksakan diri, ya lebih baik pilih saham yang lainnya ya. Saya ulangi lagi ya. Kalau nggak berani ya lebih baik pilih saham yang lainnya karena ini kecenderungan tidak liquid dan volumenya seringkali hilang ya. Takutnya Anda sudah beli sekarang, buy high sell higher, breakout kan, nanti nggak bisa jual karena nggak ada volumenya. Ini kan dia resisten swing high sebelumnya di 252, dia berhasil breakout ya. Jadi mau buy sekarang sih resikonya tinggi, tapi mau coba ya silakan ya, pasang stop loss-nya di 244 dan 225. Kalau dia naik ke atas 280 tambah lagi, naik ke atas 300 tambah lagi seperti itu ya. Jadi buy-nya sih bertahap aja, mudah-mudahan dia lancar sampai ke 300 ya seperti itu ya. Itu kurang lebih untuk SMMT, khusus bagi yang berani resiko tinggi karena tidak liquid ya. Berikutnya untuk ASA, ini masih kelihatan dia masih sideways ya di area range-nya. Kalau garis saya di 3200 sampai dengan 3600 ya. Jadi yang rajin nonton ya, mencatat dan pasang automatic order buy ya. Sudah saya sebutkan ini sideways range-nya ya. Naik ke atas 3200 buy, naik ke atas 3400 mau tambah lagi silakan ya. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Boleh saja, ini masih peluang untuk naik. Target price berikutnya di 3600 dan 3800. Pasang aja trailing stop-nya di low-nya hari ini ya, 3350, maksimum stop loss-nya di 3140 ya. Di ini ya, garis yang saya berikan ini adalah swing low-nya tanggal 11 Januari 2022. Ya mudah-mudahan aja untuk ASA masih peluang untuk breakout ke atas 3800 ya. Kalau dia breakout ke atas 3800, target price berikutnya di 4000 dan 4200 ya. Itu kurang lebih untuk ASA. Memang ini sideways-nya kalau kita perhatikan yang lebar ini ya, dia lumayan lama ya. Tadi sejak dia breakout dari bawah ini ya 2800 ke atas, dia naik tinggi, kemudian koreksi dia naik tinggi ya. Kemudian dia setelah itu cenderung sideways lebar ya. Jadi tapi sideways-nya dia itu kalau dia koreksi dia selalu lower low ya di sini ya. Jadi hati-hati aja ya. Walaupun beda sedikit ya. Ini kan sebetulnya sebelumnya low-nya di 3100. Naik koreksi naik kemudian sideways koreksi lagi. Ini low-nya dia 3140. Kemudian turun lagi low-nya di sini di area sekitar 3140 ya sama ya. Jadi masih resiko, tapi ini masih sideways di jalur uptrendnya ya. Jadi belinya jangan terlalu banyak ya. Bertahap aja. Kalau mau
tunggu buy on weakness ya tunggu aja lagi di area 3.200. Artinya kalau dia koreksi di bawah 3.200, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau naik ke atas 3.200 barusan kita buy ya. Kurang lebih cukup untuk asa. Berikutnya untuk ITMG. Jadi ITMG ini masih sideways, kurang lebih range-nya sekitar 19.550 sampai dengan 22.000 ya. Jadi saya sudah sebutkan mau buy sekarang boleh, pasang stop loss-nya atau trailing stop-nya sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau mau buy di atas ya, supaya lebih nyaman karena dia dekat dengan resistennya 21.400 ya. Ya sekalian beli kalau dia naik ke atas 21.400 buy, naik ke atas 22.000 tambah lagi ya. Memang area buy and weakness di 22.000 ya kalau mau amannya ya. Naik ke atas 22.500 tambah lagi, naik ke atas 23.000 tambah lagi dan seterusnya. Target price-nya masih tetap sama di 24.000 dan 26.000. Jadi belinya bertahap aja karena dia masih cenderung sideways. Tapi sideways-nya ini ya kalau kita perhatikan dia terus terang aja masih dalam jangka pendeknya ini dia di jalur downtrend-nya sideways-nya ya. Jadi habis dari naik tinggi kemudian dia koreksi ya, kemudian sideways ya. Jadi walaupun primary trend-nya ya itu masih uptrend ya. Ini primary trend-nya masih bagus uptrend-nya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut juga ya. Oke, berikutnya untuk KLBF. Setelah breakout 1700 dia cenderung masih testing area sekitar resistennya ya. Kalau mau buy on weakness tunggu aja di area 1540 ya yang sudah saya gambarkan, atau saya naikkan karena dia sudah breakout ke atas, buy on weakness-nya di 1580. Jadi misalnya ya kalau dia koreksi di bawah 1580 dia berhasil rebound atau naik ke atas 1580 barusan kita buy ya, buy on weakness. Naik ke atas 1635 tambah lagi, breakout ke atas 1695 atau 1700 tambah lagi ya seperti itu ya. Jadi target price-nya untuk KLBF ini ya masih memungkinkan sekitar area 1800 dan 1900 ya, itu untuk KLBF ya. Jadi kalau posisi sekarang sih memang masih menguji area resistennya 1700 ya, sebelumnya yang barusan aja dia yang baru saja dia minggu lalu dia tembus ya seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif. Mungkin kalau sudah naik ke atas 1730 tambah lagi ya. Berikutnya setiap kelipatan Rp20 aja kalau mau tambah lagi atau average up sampai target berikutnya di 1800 dan 1900 ya. Mudah-mudahan aja dia masih tetap bertahan di atas 1635 ya. Jadi selama berada di atas 1635 masih cenderung bagus ya uptrend-nya ya. Kalau dia turun lagi di bawah 1635 lebih baik jual dulu karena ini sebelumnya dia sideways-nya lama ya. Jadi tunggu aja lagi di area buyback-nya di area buy on weakness 1540 sampai dengan 1580 ya. Kurang lebih cukup ya untuk KLBF. Berikutnya untuk bentar saya hitung dulu ya. Ini yang terakhir ya untuk yellow ya. Jadi yellow secara tren ini downtrend ya. Walaupun ini dalam beberapa minggu ini ya, ini cenderung sideways tapi sideways-nya dia di jalur downtrend. Jadi kalau mau beli sekarang belinya jangan terlalu banyak ya. Naik ke atas 139 tambah lagi, naik ke atas 144 tambah lagi, naik ke atas 150 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi menurut saya sih lebih baik sih kalau untuk yellow ini wait and see aja dulu ya kalau mau buy ya. Tunggu aja kalau dia naik ke atas 150 lah paling cepat ya. Naik ke atas 150 kita buy. Buy-nya bertahap aja karena dia masih strong downtrend ya. Strong downtrend ya. Naik ke atas 159 tambah lagi, naik ke atas 167 tambah lagi ya. Breakout ke atas 181 boleh tambah lagi, target berikutnya di 199 sampai dengan 208 ya. Jadi untuk yellow ini masih cenderung oke, kurang lebih masih cukup bagus ya seperti itu ya. Jadi saya rasa sih cukup ya, sudah 16 saham totalnya. Ini untuk bagian kedua. Seperti biasanya yang barusan join jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian teman-teman ya bantu kenalkan ke temannya atau saudara yang trading atau investasi di saham mengenai channel Saham Profit. Dan juga kalau ada komentar silahkan tulis di kolom komentar. Kalau nggak ada ya mungkin sekedar say thank you gitu ya. Karena makin banyak komentarnya makin membantu menaikkan rating videonya. Kalau rating videonya naik, banyak yang nonton, banyak yang beli, harganya naik, kita profit bersama ya. Harapannya seperti itu. Dan jangan lupa juga like ya. Kemudian seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai ya. Yang paling penting ya, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.